Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurniawan Rizky dan rekan saya Dan saya Ferdi Ferdiana Yanuar. ya. Kami di sini dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Informasi Pelayanan Publik ingin memberi tutorial tentang aplikasi Peduli Lindungin yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat di masa Covid pandemi. Jadi langsung saja ke tutorialnya. Check it out. Terima kasih. Pertama-tama kita buka aplikasinya dulu. Setelah itu kita buat akun. Sehubungan saya udah buat akun, jadi saya akan mencontohkan lagi untuk buat akun. Tambah anggota, pilih warga negara, terus nama lengkap, misalnya Satria. Terus pilih hubungan, yaitu anak. Terus masukkan tanggal lahir. Tahun 2003. Oke. Situ masukkan nick. Kita contoh aja ya. 4321 222. Udah. Setelah itu kita pilih provinsi. Jawa Barat. Pilih kabupaten atau kota. Bandung. Kecamatannya Bojong Soang. Terus sekolahnya di KB Patriot. Terus tinggal disimpan. Itulah cara untuk membuat akun Peduli Lindungi. Setelah rekan saya memberikan tutorial cara membuat akun Peduli Lindungin, dan di Peduli Lindungin juga ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Fitur yang pertama itu adalah vaksin dan imunisasi. Di sini ada vaksin COVID-19, verifikator check-in, imunisasi anak. Vaksin COVID-19, di sini ada tiket vaksin, sertifikat vaksin, dan Vaccinate Not Indonesia. Nah, tiket vaksin ini adalah bisa dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinisasi. Sertifikat vaksin dapat digunakan supaya kita mengetahui apakah vaksinisasi itu ilegal, apakah legal. Jadi kita bisa mengetahui kita dapat sertifikat atau tidak. Nah, di sini ada vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin booster pertama. Vaccinate Not Indonesia adalah vaksin non Indonesia atau VNI kita singkat, memiliki kemampuan untuk memungkinkan penggunaannya mengirimin data vaksinisasi disuntikan di luar negeri agar dapat ditampilkan ke dalam aplikasi pelindung. Jadi pada intinya ketika kita ada di suatu negara di luar Indonesia, kita mengikuti vaksinisasi di negara tersebut dan kirim data ke sini agar dipelindungin dapat ada sertifikatnya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Sini ada verifikator check-in. Verifikator check-in fitur yang berfungsi untuk memverifikasi surat vaksin dari luar negeri
yang dibawa oleh warga negara asing. Jadi di sini sudah ada petunjuknya dan sudah jelas juga. Dan imunisasi anak. Nah, mungkin ini perlu diakses lagi datanya. Ya pada intinya imunisasi anak tuh kita harus ngedata anaknya supaya mengetahui anak ini sudah berapa kali imunisasi dan jangka-jangkanya kapan saja imunisasi agar teratur dan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja. Hasil tes COVID selanjutnya yang kedua. Mohon maaf jaringannya agak itu. Saya langsung jelaskan saja. Hasil tes COVID di sini kita bisa mengetahui ketika kita cek kayak kita suntik atau kita positif negatifnya apakah kita terkena COVID atau tidak, kita bisa mengetahui hasil tes ini. Iya, hasil tes kayak hasil tes PCR atau apapun kita bisa mengetahui dengan fitur yang ada di sini. Aturan perjalanan. Selanjutnya yang ketiga, mohon maaf jaringan sedang tidak bersahabat. Langsung saja saya jelaskan. Jadi di sini kita mengetahui perjalanan yang kita sudah lalui dan kita mengetahui vaksinisasi dan sertifikat yang digunakan. Jadi di sini sudah jelas tuh pelaku perjalanan dalam negeri ataupun luar negeri kita bisa mengetahui dan tata caranya seperti apa kita bisa mengetahui. Selanjutnya fitur yang teledokter yang keempat. Di sini kita bisa pemeriksaan dini dan konsultasi kesehatan secara mandiri atau secara online. Jadi kita bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi bisa konsultasi dengan dokter dan di sini sudah banyak fitur-fitur klinik-klinik atau rumah sakit yang sudah tercantum. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya yang kelima, pelayanan kesehatan. Di pelayanan kesehatan itu kita bisa mendaftar melalui Peduli Lindungi, yaitu di sini sudah jelas ada 3. Daftar lab pemeriksaan PCR, daftar lab pemeriksaan antigen, daftar fasilitas kesehatan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Statistik COVID yang keenam. Fitur ini bisa menjelaskan terkonfirmasinya COVID-19 di daerah kalian masing-masing. Nah, contohnya daerah saya itu di Kecamatan Kedaung dan Desa Kedung Jaya. Nah, Cirebon ada 91, Jawa Barat ada 966 yang terkonfirmasi. Nah, sampai di sini sudah jelas yang sembuh dan korban meninggal di Cirebon sudah mengetahui itu sekitar 972. Ya, di sini kita bisa mengetahui statistik COVID-19 yang terkena dan yang terpapar dan sembuh dan meninggal. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Cari kamar rumah sakit fitur yang terakhir. Mohon maaf jaringan. Langsung saja saya jelaskan. Jadi fitur yang terakhir ini kami bisa memesan. Dalam artian memesan itu membooking atau mencari kamar rumah sakit, ya mungkin rumah sakit terdekat. Nah, contohnya misalkan rumah sakit Ciremai, rumah sakit Gunung Jati, yang notabene itu rumah sakit negeri. Itu, jadi kami bisa melalui pesanan kamar rumah sakit melalui aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Peduli Lindungi. Dan alhamdulillah kami sudah menjelaskan semua tutorial ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas atau tutur kata yang salah.
kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Saya Kurniawan Rizky dan rekan saya Fedri Ferdiana Yanuar. pamit untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.